Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti yang sesungguhnya menikmati dan mentasarufkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada manusia, kepada kita sekalian, sampai tak terhitung jumlah, kuantitas maupun kualitas nikmat Allah itu terlimpahkan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah anugerah kenikmatan yang luar biasa. Tapi barang siapa yang kufur, menolak nikmat Allah, maka rasakan azab Allah akan semakin pedih. Teman sekalian yang lam yasya ilallah, yang kedua, marilah kita kembali mencambuk diri kita sendiri, memacu dan memicu diri kita sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sesungguh hati, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius, tidak dengan main-main. Artinya dengan keseriusan kita. Waktu yang kita miliki di dunia ini tidak banyak, tidak lama, hanya sekejap saja. Karena itu tidak baik kita melengahkan diri, tidak memanfaatkan waktu hidup kita yang sejenak ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang lam yasya illallah, persoalannya adalah mungkin di antara kita benar-benar ingin beribadah kepada Allah, ingin serius beribadah kepada Allah, baik jumlah kuantitas maupun kualitasnya. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita banyak rintangan dan penghalang yang mungkin menggoda orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang sangat indah, Minhajul Abidin, beliau memberikan satu tips bahwa ada beberapa penghalang, aqabah. Mengapa orang susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius? Yang pertama adalah penyebabnya hubbud dunya. Karena manusia cenderung mencintai dunia.
cenderung dekat kepada dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Padahal cinta dunia itu pangkal segala bentuk kehancuran di muka bumi. Dunia dalam konteks ini, sebagaimana Al-Ghazali menyebutkan, adalah sesuatu yang menyibukkan manusia, yang menghabiskan waktu bagi manusia. Kecintaannya kepada sesuatu itu melengahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki nilai akhirat sama sekali. Jadi kategori dunia dalam pengertian Al-Ghazali adalah sesuatu yang menyebabkan orang jauh dari Allah dan sesuatu yang tidak bernilai untuk akhiratnya nanti. Karena itu orang-orang yang beriman sebetulnya tidak memiliki ciri-ciri yang hubbud dunia itu. Sebaliknya orang-orang yang beriman justru berada pada posisi soft yang terdepan untuk hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persoalan-persoalan dunia ini dianggap sebagai sebuah lahan jembatan untuk akhirat nanti. Bagaimana hidup di dunia dijadikan sebagai sebuah wahana bercocok tanam ibadah yang mengantarkannya nanti di hari akhir, membawa hasil yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang lam yasha illallah, karena itu dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakurun bainakum. Sesungguhnya ketahuilah bahwa dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan manusia. Ingat, dunia adalah sesuatu yang merupakan permainan dan melalaikan manusia. Karena itu orang yang sudah jatuh pada hubbud dunia, benar-benar mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, jemaah sekalian, godaan orang yang beribadah serius, penghalangnya adalah aqabah yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dalam surat Al-Furqan ayat 43, Allah dengan tanda mengingatkan kita semua sebagai manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha illahu hawah fa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya sendiri? Hawa nafsu memang bisa menjadikan orang itu malas beribadah, segan beribadah, tidak bisa memberikan nilai positif, proaktif untuk beribadah. Karena hawa nafsu itu kalau diikuti akan mengajak kepada kejahatan demi kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan demi kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kasih sayang kepada nafsu itu, menjadikan nafsu itu betul-betul mutmainnah, tenang dalam dirinya. Yang ketiga, jemaah sekalian, penghalang orang yang ingin beribadah adalah adanya godaan-godaan makhluk Allah. Makhluk Allah bisa manusia, bisa setan, iblis, bisa berbagai makhluk-makhluk yang lain berupa fauna, flora yang senantiasa mengecoh dan menggoda manusia. Terutama setan. Dan memang setan sudah diizinkan Allah untuk menggoda manusia. Sebagai orang beriman, hendaknya kita menjadikan satu kondisi secara pribadi, secara personal, bagaimana menghadapi kekuatan musuh yang sangat kuat itu setan.
Karena dia musuh, betul. Allah menandaskan dalam sebuah ayatnya, surat Al-Fatir, ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sikap kita kepada syaitan adalah kita kuda-kuda, pasang kuda-kuda untuk memusuhi syaitan. Karena dia menjadi makhluk penggoda manusia yang mengajak kepada kejahatan demi kejahatan. Teman sekalian, karena itu kita diminta oleh Allah, kalau kita ingin baca Al-Quran, kalau kita ingin berbuat sesuatu amalan-amalan yang soleh, hendaknya kita bertawud. A'udzubillahi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon kepada Allah perlindungan kepada Allah. Dialah yang mampu melindungi semua godaan-godaan setan. Bahkan bukan hanya godaan setan, godaan makhluk-makhluk Allah yang dabah-dabah yang di luar manusia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarrin nas, an syarri kulli dabbah anta akhidum binasiyatiha inna rabbi nasutin mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir godaan manusia penghadang orang-orang yang beribadah, kata Al-Ghazali, adalah jalan-jalan selain jalan Allah. Isme-isme, paham-paham selain paham Islam, itulah yang akan menggoda manusia jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi ayyudulika an sabilillah. Dan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan mengajak kita semua dari selain jalan Allah, memalingkan kita semua kepada selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saudara sekalian yang lamanya syakirullah, beberapa butir yang disampaikan Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin ini hendaknya menjadi barometer kita, kewaspadaan kita, introspeksi diri kita. Benarkah kita selama ini ingin beribadah tapi terhalang oleh hal-hal yang sifatnya anania? Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Di ujung-ujung hidup kita masih diberikan kesempatan yang indah untuk beramal ibadah yang terbaik, sebagaimana Allah janjikan orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan balasan jaza yang terbaik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah perbuatan yang baik itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum min quwwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasr din wa khdhul man qadal al muslimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.